Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari naikkan setiap pujian kita dalam Tuhan. Naikkan mazmur kita kepadanya. Sebab hanya Engkau Tuhan yang termulia, dan hanya Engkau Tuhan yang layak dipuji. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan termulia, sebab hanya kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan, bagi anak domba yang duduk di tahta. Sungguh kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, sungguh kami memuji kedaulatan-Mu Bapa.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tiba saatnya Tuhan kami mendengarkan sabda kebenaran akan firman-Mu. Berkati setiap kami Bapa, supaya kami bisa menjadi seperti murid yang mau mendengar, seperti murid yang mau melakukan kehendak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Demi dan di dalam nama-Mu kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita boleh bertemu kembali dalam doa pagi secara online. Dan tentunya saat pagi hari ini, sebelum kita akan melakukan segala aktivitas kita, mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, saya ajak Saudara untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena kita tahu, percaya kebenaran firman Tuhan itulah yang akan menuntun setiap langkah kehidupan kita bersama. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini subtema renungan dengan judul tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Tetap tinggal dalam firman Tuhan. Saudara, tetap tinggal dalam kebenarannya. Tetap tinggal dalam Kristus Yesus. Tetap tinggal berarti melekat, diam, selalu berada, bergantung. Saudara, apa arti tetap tinggal di dalam firman-Nya? Tetap tinggal di dalam firman-Nya yang pertama berarti mendengarkan dan merespon akan setiap kebenaran itu. Yakobus 1 ayat 22 dengan jelas dikatakan, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Ketika tinggal di dalam kebenarannya, ketika tinggal di dalam Kristus, ketika kita tinggal di dalam firman, bukan hanya mendengarkan, tetapi kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Saudara, ada banyak orang yang sudah mengenal, percaya kepada Kristus Yesus. Orang yang sudah mendengarkan kebenaran, bukan hanya mendengar saja, tetapi bagaimana sikap, respon kita, agar kita senantiasa boleh melakukan setiap kebenaran daripada Tuhan itu. Hal yang kedua, tetap tinggal di dalam kebenaran, tetap tinggal di dalam firman-Nya, tetap tinggal di dalam Kristus Yesus, itu akan mengalami kuasa firman Tuhan. Yeskiel 12 ayat 28, apa yang kupirmankan akan terjadi. Kuasa firman Tuhan itu akan membawa kebenaran sehingga hidup kita mengalami perubahan. Kuasa kebenaran firman Tuhan itulah yang akan merubah. Tak kala Tuhan Yesus naik perahu bersama-sama dengan murid ketika ada angin, sakal, badai topan yang melanda. Dan Yesus berkata, diam, tenanglah. Dan seketika badai itu diam. Saudara, di dalam kuasa firman Tuhan itulah yang membawa perubahan. Tinggal di dalam firman Tuhan itu akan mengalami kuasa firman. Kita percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap perkataan kita memiliki kuasa firman. Setiap perkataan orang percaya itu memiliki kuasa firman Tuhan. Dan kita percaya kuasa firman Tuhan itulah yang mengubah di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu dimanapun berada saat ini, mari bersama-sama milikilah kuasa firman Tuhan. Karena setiap kuasa firman Tuhan yang ada di dalam setiap perkataan kita, di dalam hidup kita, akan mampu mengubahkan. Ketika kita tinggal di dalam kebenarannya, firman Tuhan itu berkuasa dalam setiap hidup kita. Hal yang ketiga, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tinggal di dalam firman-Nya berarti hidup di dalam firman. Seluruh aspek hidup kita ditentukan oleh kebenaran. Seperti ranting yang tidak terlepas dari sang pokok anggur yang menjadi sumber hidup. Firman Tuhan itulah yang menjadi sumber hidup. Yohanes 15 ayat 5 sampai yang 8, beginilah firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia,
ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ketika firman Tuhan itu tinggal di dalam hidup kita, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ketika firman Tuhan itu tinggal di dalam hidup kita dan Yesus yang menjadi sumber kehidupan, maka kita menjadi murid-muridnya. Apa saja yang kita minta, apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Saudara, firman Tuhan itulah yang menjadi sumber hidup kita. Firman Tuhan itulah yang menjadi jalan kehidupan kita. Firman Tuhan itulah yang akan membawa seluruh kehidupan kita menuju jalan kebenaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika ranting itu melekat kepada sang sumber, ketika ranting itu melekat kepada pokok, maka ranting itu akan hidup. Demikian juga saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita melekat kepada kebenaran, ketika kita melekat kepada sang pokok, ketika kita melekat kepada kebenaran firman Tuhan, maka seharusnya kita menjadi orang-orang yang senantiasa menghasilkan buah yang diharapkan oleh Kristus Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu dimanapun berada saat pagi hari ini, saudara yang bersama-sama mengikuti doa pagi secara online bersama GKI Daud Mari bersama-sama, biarlah kita tetap tinggal di dalam kebenarannya. Hal yang terakhir saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita tinggal dalam firman-Nya, berarti kita mengasihi Kristus sang firman itu. Yohanes 14 ayat 21, barang siapa memegang perintahku, barang siapa memegang firmanku dan melakukan, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Saudara, ketika kita tinggal dalam firman-Nya, berarti kita mengasihi Kristus yang menjadi firman itu. Pada pagi hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama hendaklah kita tetap tinggal di dalam kebenarannya. Hendaklah kita tetap tinggal di dalam firman-Nya. Hendaklah kita tetap tinggal di dalam Kristus Yesus. Tetap tinggal di dalam kebenarannya berarti kita bukan hanya sebagai pendengar, tetapi kita mau merespon, bahkan kita mau melakukan setiap kebenaran daripada Tuhan. Kita tetap mau hidup di dalam kebenaran, tinggal di dalam firman, akan mengalami kuasa. Dan yang terakhir, ketika kita tetap tinggal di dalam kebenaran, berarti kita mengasihi Kristus. Biarlah renungan pada pagi hari ini boleh menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kita sebelum kita melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.